Untuk konsep kekontinuan di himpunan, kita akan meniru apa yang terjadi pada kekontinuan fungsi satu peubah. Oke, untuk fungsi satu peubah, kita ingat bahwa kekontinuan di selang 01 buka tanpa ujungnya 01, kontinu di himpunan selang buka 01 ini artinya kontinu di setiap titik di dalam selang 01 tersebut. Sedangkan kekontinuan di selang tutup 01 artinya ya kontinu di setiap titik itu di antara 0 dan 1. Sedangkan di 0 dan di 1 didefinisikan secara tersendiri, yaitu kalau di 0 itu hanya ada limit kanan, sedangkan kalau di kiri, di 1 hanya ada limit kiri. Konsep ini yang akan kita bawa ke dua peubah. Untuk itu kita perlu mendefinisikan beberapa hal yang di sini. Oke, apa yang kita sebut lingkungan? Lingkungan berjari delta dari titik P adalah himpunan semua titik Q yang jaraknya kurang dari delta terhadap P. Oke, dengan kata lain ini adalah cakram di lingkungan seperti ini. Strict lebih kecil dari delta, ini batasnya tidak termuat di sini. Demikian juga batasnya tidak termuat. Kemudian P adalah titik interior dari himpunan S jika P termuat oleh suatu lingkaran atau bola di sini yang seluruhnya termuat di himpunan S. Jadi di sini seperti himpunan yang ini, titik ini P yang ini adalah titik interior. Kenapa? Karena kita bisa membuat cakram di sini yang sepenuhnya termuat oleh S. Di himpunan titik-titik yang demikian disebut titik interior. Contohnya pada cakram yang tanpa batasnya ini, tanpa lingkaran ini, semua titik adalah interior di sini. Jadi himpunan interiornya ya si cakram ini sendiri. P adalah titik tepi jika setiap lingkungan, setiap lingkaran yang dibuat berpusat di P akan selalu memuat titik di S dan titik komplemennya sekaligus. Misalnya di sini titik ini adalah titik tepi. Jadi kita buat lingkaran mau besar mau kecil, sebagian akan beririsan dengan S, sebagian lagi akan beririsan dengan komplemennya. Di himpunan semua titik tepi disebut tepian. Inilah tepinya, himpunan S ini. Di sini tepinya adalah lingkaran berjari-jari delta berpusat di P. Ya, ingat yang P-nya yang ini sendiri, S-nya sendiri adalah bagian dalamnya. Suatu himpunan dikatakan buka jika semua titiknya adalah titik interior. Inilah contohnya. Ya. Ini tidak karena ini titik tepi ini. Memuat titik tepi itu bukan tidak tertutup kalau S memuat semua tepiannya. Begitu S seperti ini semua tepiannya termuat di sini. Bola ini tergantung. Kalau dia memuat semua kulit bolanya, maka dia jadi himpunan tertutup. Oke, nah ini kita definisikan sekarang apa artinya kontinu di himpunan S. Kalau S himpunan buka, F kontinu di himpunan S jika dia kontinu di setiap titik di dalam S. Oke, ingat titiknya adalah titik interior, jadi kita bisa membuat lingkungan di sekitar titik P. Kalau gitu semua pendekatannya pasti memasuki lingkungan ini. P bisa didekati dari semua arah. Nah, sekarang kalau S-nya memuat titik tepi, jadi tidak buka, maka yang titik tepi kita akan definisikan tersendiri. Ya. Jadi artinya kontinu di himpunan S, artinya bahwa F kontinu di setiap titik interior. Ya. Sedangkan untuk titik tepi berlaku situasi kondisi limit ini, jadi FQ menuju F alpha. Untuk semua pendekatan Q menuju alpha, jika Q-nya di dalam interior. Jadi seperti titik alfa ini, jadi pendekatannya hanya pendekatan dari dalam interior saja. Ya. Yang di luarnya diabaikan. Contohnya seperti ini. Kita definisikan fungsi yang misalkan F ini fungsi 2 peubah, nilainya 0 jika X-nya ada di dalam lingkaran berjari-jari 2, termasuk lingkarannya tersebut. Dan nilainya 2 di luar lingkaran tersebut, di luar cakram jari-jari 2. Oke, jadi kalau kita hanya melihat
pada cakramnya termasuk tepiannya, jadi x kuadrat tambah y kuadrat kecil sama dengan 4, ini kontinu. Ya, karena semuanya adalah fungsi konstan 0, jadi di sini kita lihat ya. Tetapi kalau kita melihatnya di seluruh bidang, jadi termasuk ini, maka kita lihat di sini f jadi tidak kontinu. Jadi ada lompatan di sepanjang lingkaran berjari-jari 2 ini. Ya, di sini nilainya 0 di dalam lingkaran dan 2 di luar lingkaran. Dengan adanya kontinuitas di himpunan seperti ini, kita bisa menyatakan teorema C ya. Ingat, kita yang lalu telah bertemu dengan turunan campuran ya, misalnya fxy, fyx gitu ya, dan kita melihatnya masih curious karena apakah fxy sama dengan fyx ya. Secara umum fxy dengan fyx tidak sama, tetapi jika masing-masing kontinu pada himpunan buka, maka kedua himpunan campuran itu adalah sama, identik. Nah, ini juga berlaku tentunya untuk turunan campuran lain ya, dengan asumsi kontinuitas. Jadi sekarang ini merupakan suatu kemudahan buat kita. Jadi turunan campuran, maka fxy, fyx, kita tidak perlu memikirkan urutan mana terlebih dahulu diambil turunan parsialnya. Secara umum ini tidak sama. Di dalam konteks kita selalu akan mengasumsikan bahwa turunan parsialnya itu kontinu, kecuali kalau memang dinyatakan tidak kontinu sebelumnya. Oke, misalnya ini turunan campuran xxy, xyx dengan yxx ini dianggap adalah sama. Oke, dan ini terkait dengan turunan parsial ini, operator ini. Jadi turunan parsial 3 kali, 2 kali terhadap x dan sekali terhadap y. Kita tiba pada akhir bagian ini. Jadi ada beberapa soal di sini yang Anda bisa coba sebagai diagnostik. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.